Baik, puji Tuhan, Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik buat kita semua. Kita ada di minggu pertama bulan April dan kita mau beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita beribadah, Tuhan izinkan melalui sosial media, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah kita di pagi hari ini. Dan kita akan mengangkat satu pujian penyembahan, yaitu kami naikkan syukur padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, Ku tinggikan, agungkan nama-Mu. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur bagimu, Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tunduk kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kami semua. Kalau kami ada sampai pada pagi hari ini, itu bukti nyata kasih Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu tidak ada alasan Tuhan untuk kami tidak bersyukur kepadamu. Tidak ada alasan Tuhan untuk kami tidak beribadah kepadamu. Dan saat ini Tuhan, semua jemaat Batranu menghadiri ibadah Tuhan di pagi hari ini melalui sosial media. Tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir dan akan memberkati kami. Oleh sebab itu hamba berdoa dan hamba memberkati setiap umat Tuhan yang sementara mengikuti ibadah di pagi hari ini. Dan hamba tabiskan ibadah raya di pagi hari ini, permulaan, pertengahan, dan akhirnya. Biarlah ibadah ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Gembala Agung, kami sudah berdoa dan membuka ibadah ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Allah. Kita langsung akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Untuk itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan di pagi hari ini, tidak mengurangi sukacita kita. Kita mau melihat bagian dari firman Allah, yaitu di dalam Yesaya 35. Kita akan membacanya dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yesaya 35 ayat yang pertama sampai dengan 10. Kita akan membaca bersama-sama ayat firman Allah ini. Yesaya 35 ayat pertama sampai dengan 10 dengan tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah keselamatan bagi umat Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama dari ayat pertama. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak dan bersorak-sorak. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita.
Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allah akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan mendapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang dibebaskan. Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca firman Allah bersama-sama di dalam Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 10. Yang dikatakan berbahagia yaitu kita yang mendengar, kita yang membaca dan merenungkannya, dan kita dapat meresponi itu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Allah yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini, yaitu terdapat di dalam ayat 3 dan 4. Saya akan membacakannya kembali di dalam Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Kita perhatikan baik. Firman Allah berkata, kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudara, itulah firman Allah yang akan menjadi topik perenungan kita pagi hari ini. Dan saya mencoba memberikan satu tema, yaitu pengikut Kristus yang kuat. Bapak Ibu Saudara, firman Allah berkata, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Kita Bapak Ibu Saudara menghadapi situasi dunia ini, bahkan bangsa kita yang dihebohkan dengan masalah virus yang begitu menakutkan banyak orang. Bahkan virus ini sudah membawa kematian begitu banyak. Tapi saya mau kasih tahu buat kita semua, Bapak Ibu jemaat yang ada, bahwa kita kembali kepada firman Allah. Firman Allah berkata, jangan takut. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki sikap hati yang positif di segala situasi, serta kemampuan melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda atau dimensi iman. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu adalah kunci untuk menjadi orang Kristen yang kuat. Dengan demikian, kita memiliki respon hati yang positif. Kita akan terhindar dari rasa khawatir, rasa takut, rasa kecewa, cemas, bahkan putus asa dan sebagainya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, karena kita memiliki respon hati yang selalu positif, oleh sebab itu orang akan menjalani hidup dengan penuh semangat. Hidup ini di dunia ini memang diwarnai dengan berbagai macam persoalan, Bapak Ibu, tetapi orang yang punya semangat memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Di dalam Amsal dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya,
tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita menghadapi situasi bangsa ini, kita harus menjadi orang kuat. Kita harus semangat. Kita tidak boleh menjadi lemah. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang takut, tapi kita harus menjadi orang-orang yang kuat. Karena firman Allah itu berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana supaya kita tetap bersemangat dalam menjalani hidup? Bapak Ibu Saudara, arahkanlah pandangan hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja kita dapat memiliki kekuatan. Oleh sebab itu, menghadapi situasi bangsa ini, kita harus memposisikan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak punya kekuatan apa-apa Bapak Ibu. Hanya kepada Tuhan kita mampu melewati hari-hari hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus mengimani setiap janji Tuhan. Kita harus tekun menantikan pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita belum menerima pertolongan, jangan kita lemah, tapi kita harus tekun menantikan pertolongan. Firman Allah berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatannya sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita belum menerima jawaban Tuhan, kita jangan lemah, kita jangan bosan-bosan. Kita terus melekat kepada Tuhan untuk kita menanti jawaban Tuhan. Karena orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, mereka tidak sekali-kali ditinggalkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita menjadi orang kuat bila kita menyadari bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi. Nah, kita melihat, kita menghadapi situasi bangsa ini yang tak kalah memberikan kita rasa takut. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita harus kembali percaya kepada firman Allah. Firman Allah berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa ketika kita menjadi orang-orang yang mengutamakan Tuhan, orang-orang yang selalu melekat kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut. Dunia boleh berubah, tapi anak-anak Tuhan selalu ada di dalam pengawasan Tuhan yang sempurna. Karena janji Tuhan, pencobaan tidak akan melebihi kekuatan saudara dan saya. Tuhan akan hadir, memberikan kita kemampuan untuk kita bisa melewati setiap persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di pagi hari ini, di mana kita menghadapi masalah bukan hanya masalah iman kita, tapi juga merupakan kesempatan untuk kita mengalami penggenapan janji Tuhan. Hadapilah setiap permasalahan dengan tenang dan tetaplah teguh berpegang pada janji firman Tuhan. Karena firman Allah berkata di dalam Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi Bapak Ibu, orang yang selalu bersandar kepada Tuhan, ketika dia menghadapi badai pencobaan, masalah situasi keluarga rumah tangga, masalah perekonomian, masalah anak-anak, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tetap setia ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Ketika kita berseru kepada Dia, maka saya percaya di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tanamkanlah juga di dalam hati ini bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena hari esok punya kesusahannya sendiri.
di dalam Matius 6 ayat 34. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak kerajaan, tak kala Tuhan mengizinkan masalah persoalan, supaya di tengah-tengah persoalan, disitulah kita akan melihat janji-janji Tuhan. Kita akan bertemu dengan namanya mujizat. Karena oleh sebab itu ketika kita menghadapi persoalan, belajar melihat persoalan itu dengan pola pandang iman. Belajar bersyukur, menantikan janji Tuhan dengan penuh kesabaran. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu hiduplah dari hari ke hari dengan menyingkirkan segala ketakutan dan kecemasan. Saudara, Tuhan tidak suka kita sebagai orang-orang percaya kita penuh dengan ketakutan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang perkasa di bumi. Oleh sebab itu tak kala Dia izinkan persoalan, disitulah kita dibentuk menjadi orang-orang yang akan mengalami satu janji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Allah berkata di dalam Ayub, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat yang luar biasa, situasi bangsa yang menimpa saat ini, orang banyak mengalami ketakutan, tapi saya mau kasih tahu satu hal. Kita sebagai jemaat Tuhan tidak perlu takut. Karena apa yang kita takuti itu yang akan menimpa kita. Oleh sebab itu kita harus berani menghadapi situasi kondisi yang ada bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita menjadi orang-orang yang melekat kepada Tuhan, kita percaya dalam perjalanan hidup kita, kita akan melihat banyak janji-janji Tuhan yang akan digenapi. Sehingga kita ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan firman Allah berkata, orang-orang yang taat dan setia, orang-orang yang mencari Tuhan, apa saja yang dikerjakan, apa saja yang dijumpai tangannya, akan dibuat Tuhan berhasil. Bahkan Tuhan berkata, kita bersama dengan Tuhan cakap melakukan segala perkara yang luar biasa. Jadilah orang Kristen yang kuat di tengah situasi dengan menjaga hati supaya tidak terfokus pada besarnya masalah, tetapi kepada besarnya kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan kita takut melihat situasi kondisi dunia ini. Bangsa ini saat ini ditakuti dengan virus yang membuat banyak kematian. Tapi kita melihat bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari virus yang melanda dunia ini. Kita orang percaya kita tidak perlu takut, karena firman Allah menjadi jaminan dalam hidup saudara dan saya. Itulah firman Allah yang dapat menolong kita di dalam perjalanan hidup kita, di tengah-tengah perjalanan yang Tuhan izinkan buat kita masih bisa menikmati. Biarlah firman Allah ini dapat kita renungkan dan dapat kita hidupi dalam setiap kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu persiapkan hatimu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, engkau terima roti dan anggur di tanganmu. Bapak Ibu Saudara, imani bahwa roti dan anggur ini benar-benar tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan bagi kita 2020 tahun yang lalu. Ini bukan lambang, tapi ini benar-benar tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu Saudara, sudah ada roti dan anggur di tanganmu. Kita dengar firman Tuhan berkata, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada air zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga,
bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Bapak ibu saudara, kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk kita dapat menikmati tubuh dan darah Kristus. Kita akan duduk semeja sehidangan dengan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami sudah diberkati, dikuatkan oleh firman Allah. Dan tiba saatnya kami akan duduk semeja sehidangan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, ketika kami menikmati tubuh dan darah-Mu, kami mengalami satu kekuatan yang baru. Ini bukan menjadi satu rutinitas, tapi ini mengingatkan kami untuk kami terus memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Berkati tubuh dan darah Kristus ini. Berkati roti dan anggur yang ada di tangan kami. Ini bukan roti dan anggur yang telah dimakan nenek moyang kami dan mereka telah mati. Tapi ini roti dan anggur adalah benar-benar tubuh dan darah Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Dan kami sama-sama akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Amin. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, angkat roti tinggi-tinggi di tangan kananmu. Dan saya percaya engkau sudah membaca setiap firman Allah yang ada di dalam roti. Dan itu akan menjadi satu kekuatan kita di tengah-tengah perjalanan hidup. Angkat roti tinggi-tinggi di tangan kananmu dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Bapak ibu yang diberkati Tuhan, angkat anggur tinggi-tinggi di tangan kananmu, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita katakan sama-sama, tidak ada kutuk turun-temurun, tidak ada malapetaka, tidak ada penyakit, tidak ada sesuatu yang membawa kerugian bagi kami. Karena kami percaya dengan bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapak ibu yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami sudah diberkati oleh Engkau melalui kebenaran firman Allah. Kami diingatkan untuk kami menjadi orang yang kuat, orang yang berani, orang yang tidak takut. Karena kami memiliki kebenaran firman-Mu. Firman-Mu berkuasa dalam hidup kami. Firman-Mu itu dapat mengcover semua panca indera kami. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang takut. Tapi kami menjadi orang-orang yang perkasa di bumi. Untuk kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekeliling kami, bahkan dalam keluarga dan rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, di pagi hari yang indah ini juga Tuhan. Kami sudah menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau berkata di Bukit Kalvari semua sudah selesai. Tidak ada satu yang dapat mencelakakan kami, karena darah Yesus berkuasa dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, tubuh dan darah-Mu
menjadi satu kekuatan kami. Dan kami terus percaya kepadamu. Dan kami terus memberitakan kematian Tuhan sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Kami mau menjadi kesaksian bagi banyak orang. Lewat kehidupan kami ada banyak jiwa ditolong dan diselamatkan. Bahkan lewat hidup kami, keluarga rumah tangga kami dapat menjadi surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan mengikuti ibadah lewat media sosial. Engkau memberkati mereka semua. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus beracara. Hamba terbatas menyampaikan firman Allah, tapi Roh Kudus Engkau tidak pernah terbatas. Engkau memberkati mereka semua. Berikan kekuatan, kemampuan, hikmat dan pewahyuan daripadamu, sehingga mereka melihat situasi kondisi yang ada. Mereka tidak pernah takut, karena Yesus lebih besar dari persoalan yang terjadi di bangsa ini. Dan pada kesempatan ini Tuhan, hamba berdoa untuk bangsa Indonesia. Hamba berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, staf MPR, DPR, menteri-menteri yang ada. Hamba berdoa Tuhan, gubernur-gubernur, bupati-bupati, bahkan Tuhan kepala-kepala distrik, pemerintah yang ada sampai RT RW di desa-desa. Hamba berdoa dan memberkati mereka semua. Dokter medis, Tuhan, semua yang diperlukan di bangsa ini, pemimpin-pemimpin bangsa, aparat darat, laut, udara, dan kepolisian. Tuhan, hamba lepaskan berkat Tuhan. Jaga lindungi mereka semua Tuhan. Berikan mereka hikmat untuk mereka dapat melihat segala sesuatu. Persoalan ini tidak membuat mereka takut, tapi persoalan yang dihadapi bangsa ini, mereka membuat mereka menjadi kuat percaya kepada Tuhan. Hamba berdoa dan memberkati mereka semua. Hamba berdoa memberkati setiap masyarakat Indonesia yang sudah kena virus, terinfeksi dengan virus corona. Tuhan, pulihkan mereka, taruh mereka terus bersandar kepada Tuhan, sehingga mereka melihat suatu kemenangan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong semua yang sudah terbaring di rumah sakit, hadir Tuhan dengan kuasa-Mu dan mujizat-Mu. Nyatakan sehingga mereka percaya kepadamu. Dan ketika mereka mengalami pemulihan, mereka dapat menceritakan kebaikan Tuhan bagi banyak orang-orang yang membutuhkan. Berkati dokter medis secara khusus. Biarlah Tuhan hikmat Engkau taruh buat mereka. Urapi tangan mereka ketika mereka melayani semua pasien yang ada. Jaga lindungi keluarga mereka Tuhan. Terima kasih khususnya hamba berdoa Gubernur Papua Barat, Papua, dan Bupati Kabupaten Manokwari. Hamba serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Secara khusus Manokwari hamba taruh ke dalam tangan Tuhan. Mari jaga lindungi Manokwari Tuhan. Biarlah Tuhan tolong atmosfer Manokwari, pintu masuk semua darat, laut, udara, semua diproteksi dengan darah Yesus. Tidak akan ada satu virus yang masuk, karena kami tahu Tuhan, Manokwari ada di dalam genggaman Tuhan. Dan kami terlalu percaya janji Tuhan. Engkau berkata, pergi, aku akan mengutus malaikat menjaga engkau di segala jalanmu. Malapetaka tidak pernah menjumpai kemahmu. Kami klaim janji firman Allah ini bagi setiap masyarakat Manokwari. Semua ada di dalam pengawasan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak menerima setiap ucapan syukur kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami bagi Tuhan. Tuhan, kami mau memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Berkati persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelebaran pekerjaan Tuhan melalui pelayanan yang ada yang Tuhan percayakan bagi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk tubuh dan darah-Mu, dan kami siap memberi bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa firman Allah, tubuh dan darah Kristus sudah memberikan satu kekuatan buat kita semua. Bahwa kita bukan orang-orang yang lemah. Kita adalah orang-orang yang kuat, yang sudah diperlengkapi dengan kebenaran firman Allah. Bahkan kami percaya tubuh dan darah Kristus ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, untuk kita terus bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan
Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam persembahan yang kita berikan bagi pekerjaan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sementara kita memberi, kita mempersiapkan hati kita untuk kita akan menutup semua rangkaian ibadah kita di pagi menjelang siang ini, dan kita angkat satu pujian penutup. Ku mau cinta Yesus. Haleluya. Biarlah hidup kita tetap, apapun kondisi situasi yang kita hadapi, kita tetap melekat kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan Tuhan Yesus, karena hanya Dia satu-satunya kekuatan kita. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Benar Tuhan, ya Aba Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari menjelang siang ini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujian tadi mengakhiri semua rangkaian ibadah kami, dan kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah berkati ibadah kami dari permulaan pertengahan firman Allah dan perjamuan kudus. Dan tiba saatnya kami akan mengakhiri, kami terlalu yakin Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Semua jemaat yang mengikuti ibadah melalui media sosial, kami terlalu percaya sungguh bahwa mereka semua diberkati oleh Tuhan. Yang lemah disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami persoalan diberikan jalan keluar. Karena firman Allah berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Sekali lagi hamba berdoa, memberkati semua jemaat di minggu kerja yang baru. Mari Tuhan berkati semua jemaat yang ada, baik yang ada di kota, baik yang ada di distrik Tanah Rubuh. Biarlah Tuhan berkati mereka di minggu kerja yang baru. Pekerjaan mereka, usaha mereka, apa saja yang mereka kerjakan, jumpai dengan tangan mereka. Biarlah Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus, sehingga dalam keberhasilan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Dan hamba berdoa Tuhan, jaga lindungi semua jemaat yang ada. Jauhkan kami hal-hal yang tidak kami inginkan. Segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, sakit, penyakit, celaka, bahaya, maut sekalipun, jauhkan bagi kami dalam nama Yesus. Segala bentuk virus yang sementara Tuhan beraksi di tengah-tengah bangsa ini, kami percaya kuasa virus corona tidak berkuasa dalam hidup kami, karena kami tahu kuasa Tuhan lebih besar. Roh yang ada dalam tubuh kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Oleh sebab itu kami terlalu yakin semua jemaat di minggu kerja yang baru, bahkan di bulan April dan seterusnya di tahun 2020, semua ada di dalam pengawasan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Sekali lagi Tuhan, hamba berdoa memberkati pemerintah Papua Barat dan Kabupaten Manokwari. Bahkan kota Manokwari ini ada di dalam pengawasan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan ucapan syukur kami
Ampuni kalau kami mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kemuliaan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami. Dan akhirnya Tuhan, kami akan menutup semua rangkaian ibadah kami. Dan kami mau menerima janji berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah di tengah-tengah keluarga dan rumah tanggamu. Pulanglah di tengah-tengah pekerjaan usaha serta pelayananmu. Dan bawalah berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Bapa di sorga, kasih yang kekal daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Allah yang kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai saat ini ke selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita semua yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Baik Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah pagi hari ini Jemaat Batranu Kabupaten Manokwari sudah selesai. Dan saya percaya kita semua tidak menjadi orang-orang yang lemah. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom.